saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu, maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Perhatikan kalimat Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit, Bu. Kita belajar satu hadis saja atau satu ayat saja, maka perhatikan kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga. Satu. Di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Nanti kita terangkan ya, beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu di ujung hadisnya nanti ya. Dua, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tadau ajnihataha, saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya itu sudah membentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya informasikan yang penting, Bu ya, Pak. Mohon maaf, kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhonya, membentangkan sayapnya. Ridho malaikat itu dua artinya. Dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim, ya, gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Ya. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan, setiap malam disampaikan, belum terkabul, sekarang Allah panggil. Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya, kita dipanggil. Ya. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar, ada kesempatan, belum melakukan juga, itu sayang. Sayang. Yang kedua, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Ya, memohonkan ampunan. Ditolong isi, belajar dengan siapapun, boleh berangkat sampai pulang, ustadz yang belum datang misal isi dengan doa, banyak istighfar. Ya. Barangkali cara itu yang terbaik untuk menguburkan dosa kita, menambah amalan kita. Ya. Yang terakhir, perhatikan bahasa Nabi, wa fadlul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu bila mengamalkan ilmunya alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu. Misal ada orang sholat takbir, dia nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan saja. Dengan yang sholat tahu ilmunya, takbirnya sejajar dengan bahu misal, jemarinya tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat, angkat, rasakan, buang semua urusan dunia ke belakang. Misal begitu dia takbir, itu pahalanya bedanya dengan yang cuma sholat saja. Kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, minimal 1000 bulan pahalanya. 1000 bulan. Ibu sholat tanpa ilmu cuma dapat pahala 10. Al-An'am 165. Tapi kalau sholat dengan ilmu, setiap takbirnya sama dengan 1000 bulan takbir, 83 tahun takbir tanpa henti. Ada yang sanggup 1 menit saja takbir begini terus? Tidak ada ya.